Alhamdulillahilladzi amarona bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i bi qawlihi wa fi'lihi ilar rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian berbenah diri terus meningkatkan kepatuhan atas segala perintah dan larangannya. Hadirin, salah satu perintah penting dalam ajaran Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Pelaksanaan perintah ini bahkan menjadi ciri umat terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, al-amr bil ma'ruf berarti memerintah atau mengajak kepada kebaikan. An-nahyu anil mungkar berarti melarang atau mencegah kemungkaran. Anjuran perintah amal ma'ruf nahi mungkar secara tersurat terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takun minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tetapi kaum muslimin, dari ayat tersebut dapat kita lihat, dapat kita perhatikan, dapat kita pelajari bahwa perintah amal ma'ruf nahi mungkar bukanlah tugas setiap orang. Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menegaskan bahwa anjuran itu hanya dibebankan kepada orang tertentu saja. Status hukumnya fardu kifayah, kewajiban kolektif, bukan fardu ain, kewajiban perseorangan seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Keterangan tersebut dapat diambil dari lafadz minkum, sebagian kalian, tidak seluruh dari kalian dalam ayat tersebut. Lalu sekarang kaum muslimin,
siapa saja yang layak menunaikan perintah tersebut. Menurut keterangan Asy-Syaikh Tantawi, mereka yang punya kewajiban dan berhak melaksanakan perintah ini adalah yang pertama, memiliki kapasitas nalar kudrah akliyah, memiliki kapasitas keilmuan kudrah ilmiah, memiliki kapasitas psikologi kudrah nafsiyah, dan memiliki yang paling penting adalah kapasitas akhlak kudrah hulukiyah dalam menjalankan perintah ini. Dengan bahasa lain, amal ma'ruf nahi mungkar mesti dijalankan dengan dasar pengetahuan yang cukup dan dilaksanakan orang yang faham bagaimana tahapan dan strateginya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa amal ma'ruf nahi mungkar itu memang penting, sangat mulia, tapi ada syarat-syaratnya. Setidaknya ada 5 catatan atau batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pelaksanaan amal ma'ruf nahi mungkar perlu memperhatikan otoritas si pelaku. Dalam tingkatan tertentu, amal ma'ruf nahi mungkar hanya boleh dilaksanakan negara, bukan masyarakat sipil. Seperti penggusuran, perampasan aset, pemaksaan, dan tindakan bernuansa kekerasan lainnya. Hanya pihak berwenang semisal kepolisian yang berhak melakukannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua, pelaksanaan amal ma'ruf nahi mungkar tidak berdasarkan hawa nafsu. Itulah kenapa sang pelaksana disyaratkan punya psikologi dan mental yang stabil, sehingga tindakannya memang benar-benar atas landasan ilmu dan argumentasi yang dibenarkan, bukan atas dasar kebencian, dendam kesumat, dengki, atau sekedar lantaran terprovokasi orang lain. Ketiga, sebelum menerapkan kepada orang lain, hendaknya amal ma'ruf nahi mungkar terlebih dahulu diterapkan kepada diri sendiri. Dengan demikian, reputasi orang tersebut akan terjaga, sekaligus menjadi sarana agar tidak gampang semena-mena kepada orang lain, sementara kepada dirinya sendiri malah lalai. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Keempat adalah amal ma'ruf mesti hanya dijalankan menurut batas kemampuannya, tidak berlebih-lebihan. Kelima, amal ma'ruf nahi mungkar wajib tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Disinilah kaum muslimin jebakan ibadah itu hadir, yakni ketika ibadah itu justru menimbulkan efek samping lain yang justru merusak nilai ibadah itu sendiri. Niat hati beramal ma'ruf nahi mungkar, tetapi malah menciptakan kemungkaran baru, misalnya dengan melontarkan kata-kata kotor, berbuat anarkis, merusak,
dan lain sebagainya. Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dalam An-Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah mengingatkan kita semua bahwa wa min ahammil adabi wa akidiha alaman amaro bi ma'rufin au naha an mungkarin mujanabatul kibri wat ta'nifi wat ta'yiri was samatati bi ahlil ma'asi. Etika terpenting dan terkuat perihal amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah menjauhi kesombongan, menjauhi kekerasan, menjauhi hinaan atau menghina orang, dan menjauhi cacian terhadap orang yang bermaksiat sekalipun. Hadirin, amal ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah perbuatan mulia. Kemuliaannya akan terjaga manakala dilaksanakan murni atas dasar menjalankan perintah Allah semata. Tidak terlalu ambisius menggebu-gebu, apalagi sampai penuh nafsu dan memaksakan kehendak. Karena pada prinsipnya, seorang hamba hanya diperintahkan menyampaikan kebenaran, sementara hidayah atau kesadaran adalah semata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar menurut kemampuan dan batas-batas yang benar menurut syar'i, bukan keinginan nafsu yang dibungkus dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.